tentang tafsir film Qadari. Tafsir salah satu tafsir yang baru yang bisa banyak kita ambil pelajaran darinya. Namun sebelumnya kalau kita sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita rahmatnya kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan hujan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu berasal dari sebuah sari padi. Salah satunya adalah kandungan air di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada malam hari ini hujan yang alhamdulillah bisa kita rasakan bersama-sama. Dan juga kita jangan lupa untuk berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati dengan adanya hujan ini, seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada seluruh makhluk di alam. Masyarakat muslimin dan muslimat, sidang sholat maghrib menjelang Isya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir Al-Fatihah, yang mana sebelumnya kita sudah menjelaskan sedikit panjang tentang rahasia-rahasia yang terdapat di dalam Al-Fatihah itu sendiri. Namun sebelumnya, untuk mereview kembali, maka ada baiknya kita mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari dari tafsir Ibnu Katsir. Dari awal kita awali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah, saya berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Artinya syaitan itu asal dari kata syaitan, artinya menjauh. Dan syaitan itu memang mempunyai sifat menjauh dari kebaikan. Maka tidak heran kita kalau seandainya syaitan itu mempunyai sifat yang seperti itu, syaitan. Makanya kita atau nanti kalau seandainya kita mempunyai seorang anak, dikaruniai anak, maka berikan nama anak kita yang baik dan yang bagus. Karena salah satunya adalah doa. Nama itu mempunyai doa. Setiap kita memanggilnya, setiap kita mendoakan kepadanya, maka berikan anak itu doa yang baik. Dan itu sebenarnya adalah hak daripada seorang laki-laki, atau hak daripada orang tua untuk memberikan anaknya nama terbaik. Tergantung apa yang diinginkan oleh orang tuanya itu, atau apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya supaya anaknya itu menjadi lebih baik atau dan sebagainya. Maka jangan berikan anak kita nama-nama yang buruk. Dan sekarang kita lihat banyak orang yang memberikan nama-nama dari Al-Quran tanpa melihat apakah itu baik atau buruk. Seperti Mutaffifin, panggilannya Afif. Mutaffif itu orang-orang yang curang, dan itu tidak diperbolehkan. Bagus, dalam Al-Quran diambil itu, tapi artinya itu tidak bagus.
walaupun ada di dalam Al-Quran, kita melihat hal kebaikan yang lain, dan itu harus diketahui oleh semua umat muslim, terutama bagi orang tua. Ar-Rajim artinya dia itu terusir dari kebaikan yang tadi. Dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini ada yang berpendapat bahwa membacanya sebelum membaca Al-Quran salah satunya adalah untuk menghindari bisikan-bisikan syaitan dan supaya kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Semuanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Salah satu cara yang paling jitu untuk membuat hati itu tenang adalah membaca Al-Quran. Tapi ketika kita membaca Al-Quran tidak kita dahulu dengan a'udzubillah, bisa jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran mata dan mulut kita itu dalam Al-Quran, tetapi pikiran dan hati kita kepada yang lain. Itu namanya waswas syaitan, bisikan syaitan. Dia bisa membawa kemana saja, tetapi kita tidak mengetahui. Dan juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga menyucikan mulut dari hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berfaedah. Selanjutnya kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya salah satu nama Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kalau seandainya kita mulai dengan Bismillah, artinya kita sudah meniatkan diri untuk saya ini membuat ini atau mengerjakan ini dengan karena Allah, bukan karena orang lain. Dan Bismillah ini juga bukan hanya kita baca sebelum atau ketika mau membaca Al-Quran, tidak. Kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu, apakah itu keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau memakai sandal, kita dahului dengan kaki kanan, setelah itu kaki kiri, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika kita masuk ke rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Atau kita keluar rumah, juga Bismillahirrahmanirrahim. Atau membuka pintu dan lain sebagainya. Setiap perbuatan yang dia balik dengan Bismillah, maka insya Allah keberkahan ada. Maka perbanyaklah mendahului dengan Bismillah. Tapi jangan mendahului Bismillah dengan sesuatu hal yang kejelekan. Seperti saya mau main judi nih, terus ketika sebelum lempar itu, misalkan judinya lempar dulu, sebelum lempar Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu enggak nyambung. Artinya kalau kebaikan dicampuri dengan keburukan, maka kebaikannya itu tidak ada lagi. Sama saja dengan nol. Kita melakukan sesuatu itu karena Allah, tapi bukan hal keburukan, hal kebaikan. Karena ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita memasuki surga Allah nantinya. Lalu kita masuk ke dalam ayat yang kedua. Ada yang mengatakan bahwasanya Bismillah itu termasuk dalam Al-Fatihah, dan juga ada yang mengatakan bahwa Bismillah itu tidak termasuk dalam Al-Fatihah, dan itu adalah ikhtilaful ulama. Dan kita sepakati seperti halnya rasm yang ada di Al-Quran kita, bahwa Bismillah itu masuk ke dalam Al-Fatihah. Selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabb, kata-kata Rabb di sini adalah hanya kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita menamakan
misalkan anak dengan Rabb, harus kita idhofahkan. Itu pelajaran bahasa Arab, berarti harus kita idhofahkan dengan sesuatu. Contoh seperti halnya orang yang mengembala atau orang yang mempunyai rumah atau orang yang mengelola rumah, Rabbud Dar. Dia mengidhofahkan dengan darnya itu atau rumahnya itu. Artinya dia yang mengelola rumah atau memiliki rumah. Diidhofahkan dengan sesuatu. Tetapi kalau tidak ada diidhofahkan dengan sesuatu, maka kita tidak boleh pakai Rabb itu. Karena itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu bentuk rasa syukur kita. Rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bernafas dengan tidak berbayar. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dengan tidak ada jaminan apapun. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Namun apa yang kita dapatkan? Apa yang kita lakukan dengan rasa syukur kita? Salah satunya adalah sering-seringlah untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pemilik alam ini. Artinya kita sekarang berada di satu alam. Satu alam yang memang manusia saja yang mengetahui alam ini. Ada alam lain. Apakah itu alam barzakh? Apakah itu alam kubur? Apakah itu alam jin? Apakah itu alam malaikat? Dan lain sebagainya. Ada banyak alam yang kita itu hanya setitik saja bagian daripada alam itu. Kalau seandainya kita diambil gambar dari atas matahari, bahkan bumi pun tidak terlihat. Bumi saja tidak terlihat, apalagi kita. Pulau saja tidak terlihat, apalagi kita, dan lain sebagainya. Maka Rabbul Alamin ini termasuk alam semuanya. Karena al-alam itu sebenarnya mufrad, jamak yang tidak mempunyai mufrad. Ada kata jamak yang tidak mempunyai mufrad. Jadi alam semuanya. Jadi rasa syukur kita itu harus dibarengi dengan rasa puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Fatihah ini sangat besar. Kalau seandainya orang mengetahui bagaimana besarnya orang membaca Al-Fatihah itu, maka mungkin dia tidak akan lupa dan tidak akan mau putus dengan Al-Fatihah ini. Karena di dalamnya terdapat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat rasa takut kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya Dialah yang patut kita sembah. Rasa permohonan kita, terus rasa berserah diri kita, semuanya ada di Al-Fatihah. Maka semuanya kalau seandainya kita cermati, Al-Fatihah itu sangat besar. Bahkan orang ada yang menulis buku, kitab dan lain sebagainya. Mereka menulis buku itu berjilid-jilid, hanya membahas satu surat ini saja, Al-Fatihah. Ada yang kalau di Indonesia itu ada Samudra Al-Fatihah. Kalau di bahasa Arab itu ada banyak. Maka dengan adanya majelis-majelis seperti ini, kita bisa menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengingatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim juga nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya saya katakan di awal tadi, kalau seandainya kita memberikan nama, tidak boleh langsung dengan nama Allah. Rahman tidak boleh, tapi kita berikan idhafahnya, Abdur Rahman.
hambanya daripada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Salah satunya itu. Jadi diidhafahkan. Jadi diidhafahkan itu kepada siapa? Nah, seperti itu. Nanti pelajarannya itu di pelajaran bahasa Arab. Ayo Rahman. Dia Ar-Rahman, cahaya daripada Ar-Rahman. Nah, masing-masing daripada itu mempunyai tujuan. Misalkan seperti dia Ar-Rahman. Dia itu artinya cahaya. Selain nur, dia juga cahaya. Ar-Rahman, bisa jadi orang tua kita ingin anak kita itu menjadi seorang ulama. Seorang ulama yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga salah satu sifatnya adalah adhiya, cahaya. Maka cahaya yang paling bagus itu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-alim, ulama, mereka memberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipancarkan ke dalam hati-hati manusia. Makanya mereka mendapatkan seperti sedekah ilmu namanya. Artinya kalau seandainya dia melakukan ilmu yang disampaikan, maka pahalanya itu akan langsung ngalir terus tanpa mengurangi pahala si pembuat itu sendiri. Misalkan nih, satu orang mengatakan, besok kalau seandainya bersin haji, katakan alhamdulillah. Lalu orang ini yang dinasihatin ini bilang, haji alhamdulillah. Maka orang ini yang bersin tadi mendapat pahala. Orang yang mengatakan kalau seandainya bersin itu harus mengucapkan alhamdulillah, sama-sama memberi pahala, sama-sama diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala yang didapatkan oleh orang yang bersin tadi. Sebegitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Itu istilah sedekah jariyah. Jadi sedekah yang tidak terputus. Selama dia melakukan, maka pahalanya itu orang yang melakukannya itu mendapatkan, dan orang yang memberikan nasihat itu juga mendapatkan pahala. Lalu dulu Musailamah Al-Kadzdzab, dia mengatakan bahwa Rahmanul Yamamah, kan udah dibilang bahwa tidak boleh memberikan nama dengan nama tidak diidhafahkan kepada Allah, tidak diidhafahkan dengan sesuatu. Artinya nama-nama Allah itu tidak boleh langsung kita berikan kepada anak kita, harus diidhafahkan kepada sesuatu, supaya nama Allah itu bukan artinya kita, bukan. Misalkan Rahman, Rahim, misalkan. Artinya Rahim itu sifat Allah. Kalau seandainya sifat Allah itu diberikan kepada anak kita, berarti Rahim itu si anak itu, bukan. Makanya namanya itu harus diidhafahkan kepada sesuatu. Apakah Abdur Rahim, apakah itu Abdullah dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah diidhafahkan itu, maka nama Allah tetap ada dan anak itu bisa mendapatkan manfaat seperti itu atau doa daripada nama-nama Allah itu. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab itu memberikan namanya sendiri Rahmanul Yamamah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membuka kedoknya. Jadi kedok kepalsuannya itu dibuka sampai dia buat sebuah surat Al-Difda. Artinya kalau seandainya di Al-Quran itu ada Al-Fil, artinya gajah. Kalau Musailamah punya ayat sendiri, Al-Difda, namanya itu artinya itu kodok. Al-Difda, Mahwa-Difda dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan dia mengolok-olok. Setelah itu dia mengatakan ya Rahmanul Yamamah.
mengatakan bahwasanya dia sendiri. Akhirnya terbongkar kedoknya semuanya, dicap dia sebagai Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab artinya si penipu. Yang pertama itu mau memberikan nama dengan nama Allah tanpa menyifati apapun, dan akhirnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kedoknya, Al-Kadzdzab, penipu. Allah bisa saja membuka semuanya. Masyarakat muslimin, sidang salat maghrib menjelang isya Allah. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik Yaumiddin artinya raja di hari pembalasan. Atau jadi Malik Yaumiddin ini adalah sebuah kinayah kalau di dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwasannya tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu ada beberapa qiraat yang sebelumnya sudah kita perkenalkan, qiraat asyar atau qiraat sab'ah. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin seperti halnya mushaf Al-Qur'an biasa. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Milki Yaumiddin. Dan semuanya itu mutawatir atau bersambung kepada sanad, kepada sampai Rasulullah SAW. Dan bagi yang belum belajar tentang sanad Al-Quran, maka harus pelajari dulu sanad Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita baca, oh ini kan ada beberapa bacaan, boleh baca Maliki Yaumiddin, boleh baca Maliki Yaumiddin, boleh baca Milki Yaumiddin. Jadi karena kita sudah tahu, kita baca Milki Yaumiddin, nggak boleh kita nyambung-nyambungin gitu, nggak boleh. Jadi kalau seandainya biasanya kita baca seperti itu, kita sudah tahu ilmunya, dalami ilmunya dulu. Kalau seandainya memang mau membaca seperti itu, dalami qiraahnya. Ada qiraah sab'ah, bacaan yang 7. Ada qiraah asyarah, bacaan yang 10. Kalau seandainya kita sudah bisa qiraah itu yang bersambung sanadnya, bersambung silsilahnya sampai ke Rasulullah, maka kita boleh baca. Tapi kita katakan sebelum sholat atau ketika kita membaca, sebelum kita membacanya, kalau seandainya di luar sholat, kita katakan bahwa saya akan membacakan surat ini dengan qiraah siapa? Hafiz an-Asim atau qiraah unggul dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu ada adab dan etika. Dan arti daripada Malik Yaumiddin sebenarnya kita itu hanya berserah diri. Oh, engkau ya Allah, engkau aja bisa menjadi raja ketika hari akhir, apalagi ketika di dunia ini. Tidak ada raja selain raja dirimu yang menjadi raja. Jadi kalau seandainya ada raja dunia, dan raja dunia itu hanya seujung kuku manusia gitu. Tapi kerajaanmu meliputi semuanya, bahkan dunia dan akhirat. Engkau mempunyai semuanya ya Allah. Itu artinya kita berserah diri, ya Allah, ya Allah. Dan ini juga termasuk ke dalam ketauhidan. Artinya kita berserah diri bahwasanya tidak ada Allah, engkau ya Allah yang menjadi penguasa di langit dan bumi ini, dan hanya engkau ya Allah. Jadi kepemilikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kita hanya dititipkan saja. Kalau seandainya kita mempunyai rumah yang besar, mempunyai harta yang banyak, mempunyai mobil yang bagus, itu semuanya bukan punya kita. Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Lalu dengan harta, dengan rumah, dengan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita itu, apa yang sudah kita lakukan untuk Allah, atau apa yang sudah lakukan, amal apa yang sudah kita perbuat supaya kita bisa dirahmati oleh Allah.
Makanya ada orang yang ketika kaya dia bersedekah karena dia sadar bahwa itu bukan punya saya, itu hanya titipan saja. Jadi manusia itu seperti seorang musafir. Ketika musafir itu capek, maka dia akan berhenti sebentar. Berhenti sebentar itulah manusia sekarang. Artinya ketika kita singgah sebentar untuk melepas penat lelah kita dengan jauhnya perjalanan kita, itulah sebenarnya hakikat kita di bumi. Lalu setelah kita beristirahat, kita jalan lagi kepada tujuan kita. Perjalanan kita menuju tujuan itu adalah perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita berjalan rahim, setelah itu kita dilahirkan, setelah itu kita meninggal, setelah itu kita di alam barzakh dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah perjalanan. Maka dengan adanya perjalanan yang lika-liku itu sungguh penat, maka sebenarnya kita harus memikirkan ke depan. Artinya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang memikirkan masa akhirnya, bukan hanya dunianya, tapi akhiratnya. Maka penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk daripada kita bersyukur juga, dan juga kita berserah bahwa kepemilikan ini hanya kepadamu ya Allah, hanya punyamu ya Allah. Kita ini hanya abidis sabil, hanya ibnu sabil saja yang menuju kepada tujuan akhir yang kita tidak tahu. Tujuan akhir kita itu adalah apakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Allahumma hadinas shiratal mustaqim. Selanjutnya